dulu, kenapa sih kita mau belajar tentang aku, diriku, dan tentang kasih Tuhan kepadaku? Karena menurut aku ini akan melanjutkan dari bulan-bulan sebelumnya waktu kita belajar tentang Tuhan. Dan beberapa bulan ini kita belajarnya tentang kasih. Jadi ini bukan hanya karena ikut retreat waktu itu jadi belajarnya tentang kasih. Enggak kayak gitu. Karena pada masa sekarang krisis kasih itu ada di mana-mana. Bukan hanya krisis air bersih aja, krisis duit aja yang ada. Krisis kasih juga ada di antara kita kayak gitu. Nah kita mau lihat dulu next. Kita mau lihat status kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Pertama kali adalah kita itu harusnya binasa karena ada dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Karena kita harus tahu upah dosa adalah maut kayak gitu. Hukuman itu pasti diterima dan semua orang melakukan dosa. Naturnya kita semua manusia berbuat dosa. Hanya satu-satu yang tidak melakukan dosa adalah cuma Tuhan Yesus Kristus yang tidak melakukan dosa. Kayak gitu. Jadi ini adalah status kita awal. Kita manusia berdosa dan karena dosa yang dilakukan maka kita itu sebenarnya terpisah jauh banget dari Tuhan. Tapi waktu kita belajar tentang bagian ini kita tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih. Kita harus samain satu persepsi bahwa Allah itu kasih. Coba sebutin sama-sama, Allah itu kasih. 1, 2, 3. Oke, karena Allah itu kasih itu bukan kayak terpisah dari Allah kayak Allah ada di sini terus sifatnya dia atau emosi dia adalah kasih, enggak. Allah kalau berdirinya misalnya di depan sini, kasih ada di dalam situ juga karena Allah adalah kasih yang tidak bisa dipisahkan sama sekali, gitu. Next lagi. Karena status kita harusnya masuk neraka, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karenanya bantor ini karena gimana haumna ni hauma karena tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Nah, awal-awal sudah apresiasi kan enak ya. Jadi waktu konsep kita tahu dengan benar bahwa Allah adalah kasih, kita tahu bahwa Tuhan tuh nggak pengen kita masuk neraka. Aku mengajar di Madya, aku mengajar di Tunas, kelas Tunas juga di sekolah minggu. Aku selalu menekankan bahwa kalau pakai bahasa aku yang aku selalu bilang kayak gitu, surga tanpa lo semua nggak rame. Dan itu kenapa aku bisa ngeluarin statement kayak gitu. Karena kalau surga, Tuhan menciptakan surga dan semua isinya, Tuhan mau semua umat manusia ada di situ. Itu kenapa Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa itu sebagian doang, apa itu khusus buat orang Tionghoa aja, apa buat orang Afrika saja, apa buat orang Eropa aja, enggak. Dia bilang untuk semua orang yang ada di dunia, maka dia turun ke dunia. Dia enggak mau kita masuk neraka. Dia nggak mau hidup kita terus ada dalam dosa dan keegoisan, dia nggak mau. Dia mau semua ada di surga. Next. Oke. Nah jadi pertanyaannya yang lain lagi, apakah perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita, kesalehan kita, pendidikan kita, amal kita, tampang kita, pacar kita, mama papa kita, kekayaan kita, atau semua hal yang kita anggap hebat dalam diri kita bisa menyelamatkan? Enggak, sama sekali tidak. Karena usaha manusia kalau hanya berpikir kayak begitu aja gak sama. Saudara kita di seberang selalu berpikir gini, waktu mereka puasa, mereka melakukan kebaikan pas masa-masa puasa, itu timbangannya kalau misalnya dosanya jomplang banget begini kayak gitu, perbuatan baik mereka kasih sedekah, berbuat baik untuk orang-orang yang miskin, memberi dan segala macam, lama-lama neraca timbangan dosa mereka tuh akan naik dan akhirnya perbuatan baik mereka tinggi, jadi akhirnya enggak jadi masuk neraka nih, masuk surga. Tapi begitu puasa selesai berbuat dosa lagi, ya tanggung aja lagi, jadi kayak bolak-balik aja terus kayak gitu. Apakah itu benar kayak gitu? Enggak juga kayak gitu. Tidak ada satupun perbuatan baik yang ada di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita. Istilahnya enggak ada istilah orang dalam terus kita masuk surga, itu enggak ada. Oh mama papa saya nih rajin ke gereja. Karena mama papa rajin gereja kayak gitu masuk surga lah kita sekeluarga. Ya belum tentu bestie kayak gitu. Jadi kayak kita gak bisa hanya menaruh semua pemikiran kita, kepercayaan kita kayak gitu. Oh masuk surga berarti harus kayak begitu. Nah
Kita mau lihat dulu, buka sama-sama sekali lagi Yohanes 3 ayat 16. Tolong dibuka, angkat itu handphonenya. Biar ada kegiatan lah hari ini kalau magerannya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 yang sudah dapat tepuk tangan satu kali. Oke. Masih sedikit. Masih. Yohanes 3 ayat 16, Wak. Yohanes 3 ayat 16. Oke, sudah ya. Kita mau lihat sama-sama dulu di bagian situ. Kalau tadinya sudah bisa hafal, sekarang kita mau baca dulu biar lebih tahu bagian mana yang akan kita lihat. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hop, sampai di situ aja. Ada kalimat di situ yang mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Next. Stop sampai situ. Tolong slide saya next. Oke. Ada satu kalimat yang menurut saya belajar dari Yohanes 3 ayat 16 adalah anugerah yang ditawarkan Allah kepada manusia. Waktu saya baca Yohanes 3 ayat 16 sudah katam itu menghafal di kepala aku kayak gitu. Aku baru menyadari bahwa ternyata anugerah keselamatan itu ditawarkan kepada kita. Diberikan benar secara cuma-cuma, tapi Tuhan menawarkan itu kepada kita. Waktu firman Tuhan dibilang bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang, kata setiap di situ kalau boleh dilingkar itu adalah tawaran yang Tuhan kasih buat kita. Yang bikin aku kagum sama Tuhan Yesus sampai hari ini aku berani bilang bahwa aku anak Tuhan Yesus adalah Tuhan itu gak pernah maksa. Walaupun begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tapi dia gak pernah maksa. Kamu harus percaya aku, kalau enggak kamu masuk neraka. Kamu harus percaya aku karena hidupmu kalau sama aku lebih enak. Kamu harus percaya aku karena aku mengasihi kamu lebih daripada dunia ini. Enggak. Dia kasih kita pilihan bebas untuk percaya kepadanya. Jadi waktu kita benar-benar tahu kita percaya sama Tuhan, maka kita sedang menerima tawaran anugerah keselamatan itu. Waktu aku bikin survei, aku tuh mengajar di PPA. PPA itu pusat pengembangan anak. Itu menolong anak-anak yang taraf ekonominya ada di bawah, kayak gitu. Dan waktu aku menolong, aku ngajar di situ, ada satu survei yang aku bikin dari tahun ke tahun tentang anak-anak Kristen. Apakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Gak usah ngangguk, ini bukan pertanyaan ke kalian. Tapi kalau mau jawab, jawab aja dalam hati. Kebanyakan anak-anak Kristen menjawab tidak. Sampai akhirnya aku penasaran satu kali, aku bikin survei kayak gitu. Jadi satu-satu datang dan akhirnya aku tanya satu-satu. 80% belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku bertanya kenapa? Aku masih ragu. Dia Tuhan bener gak Tuhan atau enggak? Kaget aku. Kedua, aku ragu waktu orang bilang aneh dengar suara Tuhan. Aku ragu waktu aku lihat katanya orang berdoa terus Tuhan jawab. Kan bisa aja orang baik itu kegerak hatinya terus nolong orang itu. Kan make a sense kan kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Bisa aja kok kayak gitu sakit minum obat kayak gitu sembuh kan bisa. Kenapa harus kayak mujizat dari Tuhan? Terus ada lagi yang berdoa semua indah pada waktunya, jomblo sekian lama berdoa dapat pacar kayak mujizat banget kayak gitu. Terus kayak dari Tuhan itu katanya Kak, masa sih iya? Tapi setelah itu pas pacaran kuraba-raba ada di mana-mana. Physical touch-nya mengerikan juga kayak gitu. Anak Tuhan katanya. Kayak gitu.
Terus kalau enggak physical touch-nya ada di mana-mana, physical attack juga iya. Kon. Bahasa kasihnya beda banget kayak gitu. Terus kalau enggak kayak, enggak tahu Kak, pokoknya aku ragu aja kayak gitu. Waktu aku lihat mama papa aku rajin ke gereja, tapi kehidupan ekonomi kami tidak baik-baik saja. Aku lihat orang-orang lain pelayanan hidupnya sama aja kayak setan. Kok. That is real. Itu nyata benar-benar. Itu ada di mana? Ada di dalam gereja. Ada di mana? Ada di agama kita sendiri yang kita bilang Yesus baik banget. Tapi hidup kita ada di mana nggak tahu. Aku nggak tahu di dalam ruangan ini kamu sudah benar-benar sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum. Ada kok Kak yang sudah dibaptis celap-celup kayak teh celup tetap aja hidupnya muradul. Kak percaya aku 85% dan bikin aku miris sendiri ya karena aku berkecimpung ada di bagian situ. Aku mengajar iya, aku kumpul sama anak-anak iya kayak gitu dan aku merasa kayak semua hal yang tersampaikan kayak mental. Terus terujung-ujung yang paling indah adalah berminggu kemarin anak aku datang dan bilang gini, Kak aku mau jadi mualaf. Karena aku mendapatkan setitik cahaya yang terang menerangi kehidupanku. Tak balas lampu Philips atau apa kayak gitu. Enggak Kak, terang ilahi. Gawat terang ilahi ini gawat. Aku diem aja dalam hati ini. Semoga aku salah dengar dan semoga bercandaanku ini cuma bercanda doang kayak gitu. Enggak Kak, aku mau pindah ke seberang. Mama papa dia majelis. Mamanya dia berdoanya kenceng banget. Akhirnya aku tanya kenapa? Enggak tahu. Soalnya anak ini keluarganya baik-baik saja, benar-benar bisa dipastikan. Terus dia bilang enggak tahu Kak, aku kalau ikut seberang sana kayak lebih tenang. Ketenangannya tuh melebihi ketenangan yang lain-lain. Aku gak bisa ngomong apa-apa untuk kali itu. Aku cuma diam dan aku bilang kamu sudah yakin? Sudah yakin. Maaf ya Kak. Bisa sampaikan maafku buat Tuhan Yesus. Begitu anak itu pergi, sungguhan aku menangis dan aku kayak bilang, wah memang segampang itu ya Tuhan untuk berpindah dan tidak merasakan bahwa Tuhan tidak mengasihi. Waktu aku baca Yohanes 3 ayat 16 sampai dikata supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Aku benar-benar dapat pelajaran bahwa Tuhan tidak pernah maksa kita untuk percaya kepadanya. Tapi dia kasih itu cuma-cuma. Dia melakukan itu dengan cuma-cuma karena dia mengasihi kita. Dan itu bikin aku kayak pergumulan anak muda zaman sekarang bukan hanya tentang free sex. Bukan hanya tentang kamu minum, mabok, terus kamu bolos sekolah, terus tentang semua hal yang lain. Tapi tentang kepercayaanmu sendiri juga lagi tergoncang. Dan itu kenapa gereja kosong banget sama anak-anak muda. Karena anak-anak muda lagi cari di tempat yang lain. Mana yang vibes-nya lebih oke. Mana yang bisa menolong aku. Mana yang segala macam demi memuaskan diriku sendiri doang. Kayak gitu. Apa salah? Kayak gitu. Bagi aku kita harus ada di tengah-tengah. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan. Kayak gitu. Kita harus tahu sebenarnya datang ke gereja untuk ngapain. Kalau benar datang cari Tuhan, ya benar harus datang dan mingle di gereja ini. Aku tipe kalau orang yang nggak suka orang gap-gapan juga aku nggak suka. Tapi waktu aku pertama kali bergereja di sini, aku guru sekolah minggu. Terus aku tidak menceritakan kejelekan gereja aku sendiri yang ku cintai, tapi ini perubahan besar yang aku sudah lihat. Waktu aku ada di teens, pertama kali generasi pertama teens mulai ada lagi. Dulu sempat ada terus hilang terus ada lagi. Aku ngelihat generasi pertama tuh ngegapnya nemen. Jadi kamu bayangin ya, aku mengajar di depan, mengajar. Ada cewek-cewek yang keluar terus ngapain? Foto-foto mereka di toilet. Kok gak balik-balik anak-anak ini kayak gitu. Kok gak balik lama terus tak tunggu. Terus kata anak-anak cowok, mereka loh Kak biasanya selfie-selfie di kamar mandi. Sungguh iyo kakak gak percayain jangan mereka. Bener aku datang, cheese gitu. Tutup ada cermin kayak gitu anak-anak orang kayak gitu. Terus bilang, hei ngapain? Hei ya ampun ketahuan Kak. Terus kayak balik ngitir, balik ke ke ruang kelas lagi.
Sudah cewek duduk giliran cowok yang keluar. 1, 2 kayak gitu batin lagi nih. Kamu lah ketemu guru lain santai, aku enggak kayak gitu. Terus aku balik dan lihat ngapain mereka duduk di depan kantor. Dulu di kantor kita, maksudnya gereja kita belum jadi sebagus ini. Depan kantor itu ada kursi-kursi yang duduk situ. Duduk mereka di situ dengan manis. Batin aku enggak ingat, aku guru sekolah minggu tak jamba anak ini satu-satu paling. Terus dia bilang, hei ngapain di sini? Sumu kak dia dalam, kurang ajar, padahal itu kelas adem. Sumu kak jadi di sini. Hitungan ketiga balik. Baru hitungan pertama sudah balik mereka. Terus aku kayak kok aneh ya kayak gitu. Sudah selesai kayak gitu. Akhirnya ada timbul kerinduan dalam hati aku. Kalau anak-anak ini sudah misalnya kuliah semester 2. Kayak pokoknya sudah kuliah semester 2, semester 3 kayak gitu. Paling gak harus pindah ke youth. Maka datanglah aku ke youth. Mungkin kamu sebagian pernah merasakan hal ini. It's okay, kamu gak sendiri. Waktu aku datang ke youth, tidak ada satu orang pun yang nyapa aku. Aku ngerti banget aku duduk di pojok situ dan hari itu ada hari Valentine atau apalah aku lupa kayak gitu. Terus kursi itu semua diikat balon-balon lucu, terus aku bilang lucu banget ya kayak gitu. Tapi gak ada satu orang pun nyapa aku. So kayak horor banget. Kayak apa caranya aku mau memindahkan anak-anak teens pindah ke youth, kayak gak rela aku. Maka berdoalah aku kepada Tuhan, bagaimana Tuhan kalau enggak generasi ini tidak berjalan. Maka Tuhan bilang, maka kamu yang harus melakukannya pertama. Hah apa? Terus kamu tahu aku tuh bukan tipe kalau orang kayak sekarang kamu lihat kayak bisa menyapa orang apa segala macam. Enggak ya ampun, aku enggak ngerti. Mungkin aku introvert tapi aku lebih ke bodo amat. Bomat aku mah, gak ngurus aku. Tapi waktu aku tahu Tuhan bilang mulai dari kamu, maka aku berdoa dan bilang buat Tuhan, maka jadikan aku jembatan untuk anak-anak teens bisa masuk ke youth. Dan itu berarti sudah dari 10 tahun yang lalu. Benar-benar 10 tahun yang lalu. Jadi waktu aku datang bergereja, yang pertama aku benerin adalah fokus aku memang harus datang ke Tuhan. Fokus aku yang kedua adalah kalau ada orang nyapa ya disapa balik atau enggak aku yang akan nyapa mereka duluan. Membayangin aku jemaat baru waktu itu dan aku nyapa mereka balik. Lama-lama mereka lihat lah kenapa dia yang lebih menyapa kita daripada kita nyapa. Dan akhirnya aku punya teman. Tapi itu aku mulai duluan. Kayak gitu. Setelah itu waktu aku sudah ada dalam komunitas sudah segala macam baru aku melihat bahwa oh ternyata di setiap generasi kenapa kita sulit sekali untuk mau percaya sama Tuhan. Karena waktu kita lihat orang-orang yang katanya Kristen tidak mencerminkan kasih itu di dalam Tuhan. Dan tidak terlihat di mana-mana dan itu bikin miris sekali. Tapi waktu aku berdoa terus sama Tuhan, aku ada di komunitas terus, aku jadi pengurus youth, aku jadi pembina teens juga. Lama-kelamaan aku mulai melihat bahwa gap itu hilang. Suka kumpul-kumpul itu hilang sampai hari ini. Kayak gitu. Kalau kalian rasa kayak masih ada kok 1-2 sumpah. Kalau kamu ada di 10 tahun yang lalu aku jamin dan percaya kamu gak mau datang youth atau teens. Kayak gitu. Karena itu bukan hanya kayak tidak menyapa. Begitu keluar bersama teman keluar langsung sama teman kayak hilang lah aku sudah kayak gitu. Batin aku ya apa cara ceritanya anak-anak ini bisa melihat bahwa saling mengasihi satu dengan yang lain itu penting. Maka mulailah aku menongkrong dengan mereka dengan segala macam cara cerita dan aku. Mau berlaku lah, mau naik angkot lah, mau apa budal pokoknya aku mau tahu itu bagaimana. Dan akhirnya lama-lama aku ngerti bahwa waktu kita datang ke gereja kita gak fokusnya sama Tuhan. Kita sedang tidak membuka diri kita untuk ada di dalam komunitas. Percaya orang susah. Semua orang ada dalam masa trust issue yang gede banget. Tapi kita harus tahu hanya kasih Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Kalau enggak kasih Tuhan kita enggak akan pernah bisa. Next lagi. Oke, dan waktu akhirnya kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus tahu 1 Petrus 3 ayat 18 menjabarkan dengan beberapa poin bahwa Kristus itu adalah orang benar, ia mati bagi dosa-dosa kita, ia dibangkitkan untuk membawa kita kepada Allah. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus kita gak akan mungkin bisa tiba-tiba kayak anak-anaknya Tuhan Yesus tuh kayak gitu. Anak-anak Allah kita ini gak akan pernah bisa tanpa pengorbanan Tuhan. Dan tanpa pengorbanan Tuhan Yesus juga kita gak mungkin bisa beroleh hidup yang kekal. Kayak gitu, tidak masuk di dalam hukuman dan kita sudah berpindah dari maut, dari kematian kepada hidup yang kekal.
Jadi waktu kita belajar tentang Tuhan Yesus, setiap hari kita, maksudnya setiap kali kita datang bergereja, kamu harus tanya ke dirimu sendiri, apa benar aku sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa aku yakin benar bahwa hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Kalau kamu tanya kepada aku akan bilang hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang lain atau siapapun di bumi ini, even mama papamu yang bisa bikin kamu masuk surga. Hanya Yesus. Dan waktu kita bisa terima itu adalah waktu pengenalan hidup kita ada dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Baru kita akan mengerti dengan benar bahwa hanya Yesus yang bisa kasih kita jalan kebenaran dan hidup dan masuk surga. Nah, untuk sampai di bagian me, myself and I, ada hal-hal yang harus penuh dalam diri kita dulu. Next slide. Yang pertama kita harus tahu bahwa identitas kita adalah ada di dalam Kristus. Waktu identitas kita ada di dalam Kristus, mari buka sama-sama dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Mintain cewek-cewek baca. Matius 22 ayat 37. Oke, sudah. Mari baca sama-sama yang cewek. 1, 2, 3. Yang cowok sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, waktu kita lagi belajar tentang love God first dalam Matius 22 ayat 37, Tuhan minta kita mengasihi dengan tidak setengah-setengah tapi seluruh kehidupan kita. Kalau kita lihat di ayat yang tadi kalian baca, Tuhan gak bilang gini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tok, enggak. Tapi dibilang dengan segenap apa aja? Jiwa, terus segenap apa lagi? Akal budi, terus? Enggak apa-apa boleh nyontek kan kita belum down ya. Apalagi? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Akal budi. Penting gak itu semua? Bagi aku Tuhan waktu menjelaskan lebih detail tentang mengasihinya itu Dia ambil seluruh kehidupan kita. Hanya kasih Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kita jadi apa yang Tuhan mau waktu kita benar-benar mau mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan bilang bahwa mengasihinya harus pakai hati sungguh-sungguh, pakai akal budi sungguh-sungguh, harus seluruh jiwa kita dengan sungguh-sungguh. Karena kadang-kadang kita manusia ini cuma toh abang-abang no lambe toh. Manis di bibir busuk di hati, moto kita kebanyakan kalau mencintai ini. TB-TB tipis boleh lah kayak gitu. Kadang kita bilang kita mencintai Tuhan. Aku gak bisa tanpa Tuhan. Kalau nyanyi selidiki hatiku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Itu kalau keadaannya lagi baik. Tapi waktu keadaan lagi gak baik kita malah mempertanyakan. Benar gak sih Tuhan itu mengasihi kita? Padahal kita harus tahu hanya kasih Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Jadi seperti apa yang Tuhan mau. Gak ada satupun di dunia ini yang bisa mengubah hal itu. Next dulu. Dalam firman Allah yang hidup dijawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu. Hati kita sebulat-bulatnya. Lah kan hati gak bulat, beda lagi itu ceritanya. Dengan segenap jiwa, dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang terbesar dan terutama. Sampai di situ dulu ya. Waktu dibilang sebulat-bulat hatimu, karena yang tahu isi hati kita cuma Tuhan, gak ada yang tahu. Kita boleh angkat tangan nangis memuji Tuhan dengan semangat, tapi isi hati kita yang tahu cuma Tuhan. Kita bisa angkat tangan menangis puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi waktu kita ada masalah, ada beban pikiran, cuma kita aja yang tahu, orang lain gak tahu.
Terus waktu dibilang lagi sepenuh akal budimu. Karena kadang-kadang waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, otak kita nih lagi berjalan. Kalau aku rajin ke gereja, Tuhan bisa ubahkan keluargaku enggak ya? Kalau aku rajin ke gereja, hidupku bisa lebih baik atau enggak ya? Kalau aku rajin ke gereja, aku berteman sama anak-anak di gereja kayak yang dihimbau terus, kira-kira mereka bisa dipercaya enggak ya? Oh, kalau aku datang dan menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kira-kira anak-anak itu mau berteman enggak sih dengan aku? Otak kita main perhitungan terus waktu kita datang kepada Tuhan. Itu kenapa Tuhan bilang segenap hati sebulat-bulatnya, ya, karena kalau bulat nggak ada mencong kiri mencong kanan. Terus dengan segenap jiwa kita, even kita sudah meninggal sekalipun Tuhan yang tetap kasihi aku dan sepenuh akal budi kita. Baru dengan semua hal itu dibilang lagi, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua hukum yang lain dan segala tuntutan para nabi bersumber pada kedua hukum ini. Apabila saudara menjalankan kedua hukum ini, maka saudara mentaati semua hukum yang lain. Dalam 1 Korintus 13 bagian akhir dibilang kayak gini. Maka tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dari semua itu apa? Kasih. Bahasa roh akan berhenti. Alkitab akan kosong, tinggal lembaran kosong. Nubuat akan berhenti. Gereja semua bisa dibakar. Semua orang-orang yang hebat bisa kehilangan semua karunia roh. Tapi kasih tidak akan pernah hilang. Kita gak akan tahu kapan Tuhan datang. Aku akhir-akhir ini sudah mendengar banyak sekali orang bernubuat akhir zaman. Tapi bagi aku bukan hanya tahun ini aku dengar. Tahun-tahun kemarin juga aku dengar kayak gitu. Tapi aku gak ngerti Tuhan datang kapan. Sekalipun itu ada orang India bilang tanggal berapa kiamat? Wah palre. Nanti dia revisi lagi ini wah. Jadi Agustus, 17 Agustus mungkin kan direvisi ya terus. Karena firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Anak tuh gak tahu, cuma Bapa yang tahu kapan datangnya. Dan kita tuh gak akan pernah tahu kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Maka di dalam hati kita tuh yang ada hanyalah kasih yang lain. Waktu aku ngomong dengan beberapa anak-anak yang sudah lebih dewasa, aku cuma bilang satu hal kayak gini. Harusnya yang pertama menduduki posisi hati kita waktu mengasihi adalah Tuhan Yesus. Itu no debat sama sekali. Yang kedua ada keluarga. Yang ketiga boleh sahabatmu ada di situ. Keempat, kelima boleh kamu taruh pacarmu ada di situ. Terus ada yang ngomong, tapi keluarga aku gak bisa diandalkan. Tuhan gak boleh bergeser jadi nomor kedua, tiba-tiba pacarmu jadi nomor pertama. Karena hanya Tuhan yang bisa bikin otak kita jadi balance. Tahu lah ya kalau sudah jatuh cinta kan ya. Hati, pikiran, mulut tuh kayak gak sinkron tiba-tiba kayak gitu loh. Bisa tiba-tiba yang jadi malu jadi barbar aja kayak gitu. Bisa yang tiba-tiba gak berani demi cinta, pung kayak gitu. Berani aja dia kayak gitu. Dan kadang-kadang demi cinta bukan hanya agama yang pindah, tapi kesucian hidupnya juga pindah. Kalau kamu cinta ya bolehlah pegang-pegang sedikit kiss baik muah gitu. Pertama kiss baik muah, kedua babai muah, ketiga bye langsung kamu. Pusing langsung 50 keliling paling. Ya apa cara kasih makan anak ini, ya apa bertanggung jawab, ya apa begini. Dan itu yang lagi terjadi di generasi sekarang. Itu kenapa Tuhan bilang kasih aku dengan sepenuh hatimu. Karena dunia sekarang lagi ngajarin kamu hal-hal yang gak benar. Korupsi santuy, nyontek ya wes. Kan yang penting dosanya ditanggung bersama-sama. Masa satu kelas nyontek aku jujur rugi dong. Ya kan dosa bersama-sama ya ditanggung lah kayak gitu. Cuma sekali, kali ini enggak bombastic side eye, bekerja bersama-sama kayak gitu. Ya aku ngerti kayak gitu karena aku juga pernah sekolah gitu. Aku ujian terus guru bilang boleh menyontek aja gak apa-apa tak kasih waktu biar lulus. Kamu tahu aku sama teman aku yang satu asrama gak nyontek. Tapi dalam hati getun. Kok gak nyontek, kenapa gak isi nyontek. Terus dalam hati gini, karena aku anak Tuhan Yesus. Tapi sampai gue tuh banget marah, jengkel dan semua. Terus anak kita cuma berdua terus bilang, sabar. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Begitu jar nilai keluar, nilai kita jelek.
Yang lain semua dapat 95. Berhubung nama kita dua-duanya Claudia, dua Claudia ini cuma dapat 45. Tapi aku bilang ke Tuhan, aku jujur untuk kali ini. Aku belajar untuk benar-benar ikut apa yang Tuhan mau. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, kita nggak akan bisa menerima hal-hal yang lain, maksudnya keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan rencana hidup kita. Kita akan mudah sekali tergoda untuk ikut apa maunya dunia. Nah itu baru keadaan sekitar ini. Next slide. Sudah pernah nonton film ini atau ngerti berseliweran jadi wallpaper juga boleh ya gitu. Langsung ketahuan ya. Sudah tahu paling enggak ya seliweran lah di mana-mana akhir-akhir ini ya. Ini film bagi aku sangat simpel tapi kayak ini lagi bicara tentang keadaan kita manusia. Dengan segala kemelut hidup, pikiran dan emosi kita ada di situ. Jadi ada pemalu emosinya, ada pemarah, ada yang suka cita, ada yang overthinking banget, ada yang mageran, ada yang suka sedih, ada yang cuek, terus envy apa ya envy ya? Apa? Iri, terus sabar lihat dia dulu. Oh ada crazy juga kayak gitu. Terus aja dia ngawur gitu. Temennya dibilang kayak gitu. Pokoknya kayak semua ada emosinya kayak gitu. Tapi bagi aku waktu aku lihat semua emosi ini berjejer kayak gitu ya. Percaya atau enggak, kita ada di generasi yang kita semua itu dipimpin oleh overthinking. Semua tuh dimulai dengan kayak melamun gitu. Enggak, dimulai dengan mager dulu. Kan biasa kayak gitulah. Golar, nge-scroll, tiba-tiba kepikiran. Aku lah tiba-tiba mikir loh Kak. Ya apa, ya ada yang luar biasa di luar nurul pikirnya, ada yang masih normal banyak lah kayak gitu. Tapi tiba-tiba kayak mikir gini, ya ampun bisa gak ya keluarga aku sama kayak keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah Tuhan Yesus. Gak bisa itu. Bisa gak ya kayak gitu. Terus sudah mikir kayak gitu random kan. Mikir lagi bisa gak ya aku itu keliling dunia. Wes beda kan pikirannya ya. Mikir lagi bisa gak ya tiba-tiba aku jadi orang kaya raya. Beli apa aja gak perlu mikir. Random kan mikir lagi yang lain lagi. Mikir sampai di satu sisi. Waktu balik dan lihat keadaan sendiri ternyata ya gini-gini aja hidup aku. Mulailah overthinking. Mulailah berpikir, mulailah khawatir. Dan akhirnya next slide. Awalnya santai biasa, mikirnya masih kecil. Lama-lama jadi besar, mikir jadinya terpuruk di dalam pikiran sendiri. Overthinking lah untuk semua hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Kenapa mengasihi Tuhan harus jadi hal yang utama dalam kehidupan kita? Karena hanya Tuhan yang bisa ngontrol semua pikiran kita. Apakah waktu kita mengandalkan Tuhan terus tiba-tiba otak kita nggak berpikir lagi, mati kita namanya kalau nggak berpikir lagi itu. Enggak, kita akan tetap berpikir. Cuma kita lebih bagus dalam menata semua pikiran kita. Mari buka dulu dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Yang baca barisan depan sama barisan akhir. Balik dulu ke depan, balik ke depan ayatnya aja. Oke. 1 Petrus 5 ayat 7, barisan depan dan barisan akhir yang membaca. 1. Cepat sekali sigap. 1 Petrus 5 ayat 7. Saudara kita tunggu, kita lihat ini. Ketemu gak dengan bantuan Tian dan Casey? Aku guru sekolah minggu kalian berdua loh. Bertiga lagi tambahan. Enggak usah pamer, Wak.
Mari baca 1 Petrus 5. Gak tutup iki nyari lagi. 1 Petrus 5 ayat 7, 1, 2, 3. Simpel sekali, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan memelihara kamu. Terlihat mudah bukan untuk dibaca, tapi susah untuk dilakukan. Karena kita mikir semua di luar dari apa yang kita harus pikirkan. Next slide, waktu firman Tuhan bilang segala kekhawatiranmu, Tuhan gak hanya bilang masalah keluargamu, masalah kamu dengan pacar, masalah kamu mengontrol emosimu sendiri, masalah masa depanmu, Tuhan bilang serahkan semuanya. Dulu waktu aku sudah pernah cerita waktu dalam masa-masa corona, kesehatan mental adalah salah satu topik yang langsung duar membooming banget di semua TikTok di mana-mana. Jadi orang mulai ngerti bahwa dia anxiety, dia mulai ngerti kalau di overthinking itu ternyata ada jabarannya sedikit, terus ada bipolar juga, terus mengerti bahwa ada emosi-emosi yang lain, terus mengerti juga bahwa oh ternyata orang yang suka keteraturan itu penyakit, kayak gitu. Terus mulai ngerti juga oh ternyata anak-anak sudah mulai hafal bahwa oh yang takut ketinggian itu apa, yang takut kehilangan orang sebutannya apa, yang takut ruang sempit itu apa, dan segala macam. Sampai akhirnya waktu kami remaja melihat hal itu, kita akhirnya membahas. Waktu kita membahas semua hal itu supaya dengan tujuan bahwa semua orang mengerti ternyata perasaan kita bisa mematikan kerohanian kita. Terus sudah mulai bahas di sosial media, muncul di mana-mana, bahkan dari gereja juga, gereja-gereja lain banyak membahas. Terus aku pernah berdiri di satu posisi kayak gini bahwa kalau kamu kena kesehatan mental, maka kamu harus ke psikolog. Kayak gitu. Apa benar ke psikolog? Ya santai-santai aja ke psikolog menurut aku. Tapi yang bikin aku gagal fokus adalah harusnya datang ke Tuhan. Karena waktu firman Tuhan bilang dia dokter di atas segala dokter, dia tabib di atas segala tabib. Tidak ada satu orang pun yang sama seperti dia. Kadang-kadang kita lebih banyak nurut omongan siapa sih? Omongan manusia kan. Kadang-kadang kita lebih banyak nurutin omongan orang terdekat sama kita tanpa kita berpikir bahwa berdoa dulu, tanya Tuhan dulu. Kak Isa, kamu gak bisa dengar suara Tuhan apa? Ya kayak mana mau dengar suara Tuhan dan tahu bahwa Tuhan bicara kalau Alkitabmu tertutup dan waktu ibadah kamu bercerita dengan teman atau lebih banyak main handphone? Apakah Astrid gak pernah buka WhatsApp pas ibadah? Tahu aku buka WhatsApp kok. Tahu aku nge-like kok, tahu aku. Tapi aku gak keterusan kayak terus aja di sini, enggak. Tahu aku. Tapi aku juga tahu cara mendisiplinkan diriku harus bagaimana. Karena setan sekarang bukan semakin lebih pintar sih, cuma dia baca gelagat kita. Oh handphone yang paling bisa ngedistract kita, handphone dipakai. Oh pacar yang lebih ngedistract kita, pacar yang dipakai. Oh keluarga masalah, terus komunitas dia pakai aja itu. Biar dia gak cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan akhirnya kita lupa bahwa harusnya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita ada pada Tuhan. Karena waktu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita sedang dengan iman bilang kepada Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Entah Tuhan tolong atau Tuhan tidak tolong, aku akan tetap percaya kepada Engkau. Next slide lagi. Mari buka sama-sama 1 Petrus 4 ayat 7. Yang ulang tahunnya ganjil boleh baca. Bukan. Sekolah di mana sih Regi? Frateran Pride kena langsung. Sudah? Yang ganjil yang baca ya. 1, 2, 3.
Ini yang akhir-akhir ini kita kehilangan itu. Kalau tadi kita overthinking yang nemen, sekarang kita itu jadi orang yang gak bisa tenang. Kadang kan kalian ngerti ya, kalau suka orang atau senang berbicara dengan orang pertama tuh karena apa? Nyaman. Koi. Nyaman banget aku, mbok pikir king koi lah apa? Kasur, bantal, kayak gitu. Karena kata orang bukan kata aku. Enak banget bicara sama Astrid itu, nyaman. Bales lah aku di WhatsApp, mbok pikir aku kasur. Terus tiba-tiba muncullah ada tanda love, ada gambar segala macam. Terus bilang, tolong ini buat apa ya? Enggak, soalnya aku ngerasa nyaman aja ngomong sama kamu. Kayak kalau pas aku enggak tenang ngomong sama kamu tuh tenang. Kamu pikir aku psikiater lah? Apa aku udara yang tenang kayak gitu, keadaan kayak gitu. Waktu kita kadang-kadang hidup kita membuat kita tidak tenang. Sering kali kita mencari pelarian, entah itu bermain, entah itu bicara dengan orang, entah itu mengandalkan manusia, entah itu kita sibuk sama keadaan kita. Sampai akhirnya kita tidak banyak berdoa dan datang kepada Tuhan. Pray more and worry less. Awalnya aku gak percaya bahwa banyak berdoa maka kekhawatiran aku akan hilang. Sampai akhirnya waktu aku tahu aku banyak masalah, aku tuh tipikal orang yang kata orang aja terus aku public enemy banget Astrid itu. Wah, kayak dia itu tidak membawa damai sejahtera, tapi dia membawa peperangan ada di mana-mana. Gitu. Karena sifat pembangkangnya tuh mendarah daging dalam hidup dia. Sampai akhirnya waktu aku datang ke Tuhan dengan semua emosi aku. Dan aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku gak mau jadi pribadi yang sama. Aku mau waktu kasih Tuhan penuh dalam hidup aku juga mau jadi berkat buat orang lain. Aku mau berprestasi, aku mau punya teman. Dan mulai dari situ aku mulai lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Hidup aku tuh kayak gak tenang aja kayak gitu. Dikit-dikit gak tenang, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit kepikiran, dikit-dikit semua hal kayak gitu. Kelihatan sih kayak tenang-tenang aja, kayak santuy-santuy aja, barbar aja dia. Enggak, pikiran aku terlalu banyak sekali. Tapi waktu aku sampai di firman ini 1 Petrus 4 ayat 7 bilang bagian akhir dibilang jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Waktu kita banyak masalah, waktu banyak tantangan dalam hidup kita, waktu banyak overthinkingnya, waktu banyak khawatirnya, waktu banyak ngerasa gak nyaman dimanapun, berdoa karena Tuhan pasti akan mendengar. Karena Tuhan pasti akan menolong. Kadang-kadang yang bikin kita gak percaya kuasa doa adalah otak kita yang kita pakai. Nah waktu otak kita yang kita pakai kan berarti otak kita sedang tidak belajar mengasihi Tuhan. Kita lagi mengasihi Tuhan cuma lip service doang. Karena waktu kita belajar mengasihi Tuhan kita mau semua hal dalam hidup kita baik-baik aja. Next slide. Yang paling parah adalah kita gak bisa ngontrol otak kita juga. Aku dulu pikir dulu bahwa laki-laki aja yang biasa pakai logika otaknya kemana-mana aja kayak gitu. Tapi ternyata sekarang di pukul rata semua generasi. Kalau sudah menyangkut pikiran kayak gitu, wah orang bisa sakit. Aku kalau ibuku sakit di rumah, aku tahu ada masalah, aku cuma datang dan bilang, Bu ojo mikir terus. Gak ada penyelesaiannya. Terus yang lain datang lagi, coba mikir terus, gak mari ke masalahmu. Sampai bapak aku yang datang ngomong, wis tala dibiarin aja berdoa sama Tuhan. Itu pun menerimanya sulit. Tapi kalau kita gak menyerahkan akal budi kita, pikiran kita sama Tuhan, kita gak akan bisa belajar juga untuk menerima orang lain dan mengasihi orang lain. Itu kenapa hari ini kita belajar me, myself and I. Karena kadang-kadang kita mau jadi manusia super. Manusia kuat. Itu enak, gak usah dilanjutin. Kadang-kadang kita mau jadi manusia super kayak gitu. Semua under my control, not his control. Karena itu aku paling senang sekali ini salah satu kalimat. Enggak, satu-satunya kalimat yang paling aku suka. Next slide. God
Grant me a serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Tuhan, gak usah mangap kayak gitu, tutup mulutnya lah ya. Tuhan, anugerahkan kepada saya ya keberanian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Tampang aku masih bisa dioplas, keluarga gak bisa dioplas. Mantan-mantan aku yang sudah pernah pacaran dan semua keadaan-keadaan buruk serta trauma-trauma gak bisa dioplas. Hanya bisa diterima. Suku, bentuk segala macam kayak gitu. Didikan keluarga gak bisa kita rubah, kita bisa menerimanya doang. Tapi berikan aku keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa saya rubah. Apa yang bisa kita rubah? Emosi kita waktu kita menghadapi atau respon kita waktu kita menghadapi masalah. Yang awalnya overthinking banget, yang bisa kita rubah adalah kalau kita ada masalah datang ke Tuhan. Kalau ada hal-hal yang gak enak di hati, merasa tertolak, merasa tidak diterima, datang ke Tuhan dan bilang itu sama Tuhan. Waktu kita rasa diri kita gak cukup sama sekali, datang ke Tuhan kayak gitu. Karena kadang-kadang waktu kita merasa diri kita gak diterima, kita kurang cukup, kita kurang baik. Yang kita lakukan adalah apa? Mengasihani diri sendiri. Kan love yourself first, kayak gitu. Tapi love yourself first, tapi tidak ada kasih Tuhan, itu nonsense. Balik-balik lagi hanya kasih Tuhan yang bisa mengubahkan. Kalau kita nggak tinggal di dalam kasih Tuhan, di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengejar apa yang dunia kejar, ketenaran, kebahagiaan, kenyamanan, harta, tahta, wanita, kesuksesan, pria dan yang lain-lain. Kita tidak mengejar apa yang Tuhan inginkan. Agak berat pembicaranya, berat sekali. Karena kadang-kadang anak muda selalu ditempelin dengan label anak muda itu problematik banget. Anak-anak zaman sekarang Gen Z itu kayak pikirannya pendek. Lemah, belum berjuang sudah menyerah, mental tempe. Belum lagi mental strawberry, kena panas gak bisa dingin, gak bisa masuk kulkas, busuk semua kayak gitu. Lah terus apa yang bisa kita banggakan dari hidup kita kalau kita dicap kayak gitu terus? Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan jadi sama kayak orang lain. Kita akan jadi apa yang dunia mau kayak gitu. Kita akan jadi orang yang tidak perhatian juga sama keluarga kita. Kita akan jadi orang yang gampang sekali menyimpan dendam karena kayak gak terima aku lagi diginiin. Kak Isa aku kayak gitu, ego kita jadinya naik banget. Senggol dikit bacok kayak gitu, senggol dikit awas kamu, senggol dikit bar lagi kayak. Kita lagi jadi sama kayak apa yang dunia mau. Dan apa yang dunia mau adalah apa yang setan mau. Oleh karena itu dalam kalimat ini bilang, dan berikan kepada saya hikmat. Hikmat di sini lagi bicara tentang hikmat dari Tuhan. Untuk mengetahui dan memilih dengan benar. Bahwa ada hal-hal yang berbeda dalam hidup yang aku tahu aku akan terima. Dan ada hal-hal yang khusus yang aku tahu aku harus selesai di sini. Singkat cerita, aku mulai bisa menerima diri aku tuh waktu aku umur 24 tahun. Itu melalui cerita yang panjang sekali karena aku punya luka yang besar ada di keluarga. Aku asli orang Ambon dengan didikan yang sangat keras sekali. Papa aku tuh kayak tidak ada ampun sama sekali buat aku. Ya gitu. Kalau ada yang dari orang timur di sini ngerti banget papa kita tuh kayak rasanya kayak Saiton pun kalah lah kalau aku sendiri bilang papa aku. Ya gitu. Tapi dia sayang banget. Tapi tuntutannya dia tinggi banget. Pokoknya aku gak boleh dapat 99,99 gak mau. Karena akan digantung aku di luar. And it's happened. Ya gitu. Nilai aku harus bagus terus. Lama-lama aku pikir aku mengasihi dia dan mencintai dia sungguh-sungguh. Tapi ternyata enggak. Waktu aku di konseling datang ke Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang dia tergerak banget untuk doain aku tapi dengan proses-proses yang panjang kayak gitu. Karena aku trust isuku gede, jadi aku bilang ke Tuhan, kalau memang itu hamba Tuhan, Tuhan mau tolong aku supaya berubah, ini aku ada di sekolah Alkitab tambahan. Maka dia yang harus datang, bukan aku. Karena aku pengen gak senang hidupku diobrak-abrik orang kayak, kamu apa, how do you feel today, how are you, kayak, delapo wey. Enggak, gitu, enggak.
Dia yang harus datang. Aku bilang gitu dengan jelas dan tegas banget sama Tuhan. Nah waktu aku tidur, ini muka dosen aku nih muncul terus. Terus kayak gak muncul kecil gini, munculnya gede banget kayak gini. Aku kayak mati aku. Itu dosen paling aku gak suka lagi. Terus dengan singkat cerita ada bagian KTB kelompok tumbuh bersama yang harus pindah-pindah dosen. Ya aku paling gak seneng lagi. Dan ternyata aku ada di bawah dosen yang aku gak suka. Rasanya aku pengen lari ya. Tapi aku gak bisa pindah KTB atau aku kayak pura-pura gak datang. Karena aku sekolah asrama menyebalkan sekali hari itu. Tapi dengan beberapa proses dia datang dan tanya, Astrid apa kabar? Batin aku kayak benci kalimat ini. Baik bu, oh iya. Terus ada sampai di satu pertanyaan gini, pengen menikah umur berapa? Batin aku lah 24 kok tambah takon rapi kila po. Kayak pertanyaan tidak masuk di akal, aku mikir gitu. Terus yang lain lagi akhirnya dia tanya, dan aku responnya langsung kayak gitu. Di depan dosen itu kayak alawa gitu. Terus kedua lagi dia tanya, Astrid apa cita-cita terbesarmu? Ikut Tuhan paling bu. Gitu jawab aku. Karena batin aku kayak aku sudah kayak ngerti nanti ini mau dibawa ke sini, terus ujung-ujungnya menangis didoain Allah. Sefrontal itu aku. Sangat tidak mau tersentuh oleh apapun. Terus selesai pertanyaan itu, muka dosen itu terus muncul di mimpi dan di mana-mana aku kayak gini. Wah gawat, soalnya aku sudah mark bahwa kalau itu hal yang Tuhan mau terjadi itu akan muncul terus di mana-mana. Maka singkat cerita, akhirnya aku itu masalah sama orang di kampus, orang terdekat aku yang menusuk aku dari belakang. Dan itu menyakitkan sekali dan itu kita satu KTB. Dan dosen aku yang KTB ini bilang, Astrid aku dengar ada terjadi sesuatu ya sama hidupmu. Terus aku bilang gini, oh iya bu paling kayak gitu. Tapi aku gak mau buka cerita. Astrid kamu tahu bahwa Tuhan mengasihi kamu? Tahu bu. Tahu bahwa Tuhan mau kamu beres hidupmu? Tahu bu. Jadi jawaban aku singkat saja. Pertemuan selanjutnya dia bilang, Astrid saya mau bicara kayak gitu. Wah apalagi nih karena aku lihat temen aku yang dulu adalah sahabat aku dan mantan aku berulah. Ini bukan hanya ditusuk dari belakang, aku dibacok habis-habisan aku. Gitu. Terus akhirnya datang dan dosen aku bilang, aku cuma pengen bilang bahwa Tuhan mengasihimu, selesai. Tapi aku gak ngerti bagaimana ceritanya. Akhirnya semua itu dibawa Tuhan sampai aku melepaskan pengampunan. Dan hebatnya lagi pengampunannya tuh bukan mengampuni teman, mantan sahabat aku dan mantan aku. Tapi melepaskan pengampunan adalah melepaskan pengampunan buat keluarga aku. Dan itu bikin aku kayak wah aku gak mikir bahwa ternyata selama ini ada kepahitan dalam diri aku yang aku gak beres. Jadi waktu aku gak beres dalam mengasihi diriku sendiri, kasih Tuhan tidak ada dalam aku gak bisa belajar mengasihi orang lain. Itu kenapa kalau anak-anak kampus lihat aku kayak lebih pilih lihat setan daripada lihat Astrid yang lewat. Sungguhan. Heran. Jadi kalau aku lewat tuh kayak sepi aja jalan kayak gitu. Yang muncul adalah kakak-kakak, ya udah kakak-kakak tingkat aja. Tapi anak sepantaran aku apa ini kayak enggak. Terus disapa aku tuh kayak patung aja, kayak enggak, patung gak bisa berjalan. Kayak ya udah aku jalan aja nggak sapa nggak noleh nggak kenapa-napa nggak. Anak pingsan di samping aku aja nggak ngurus, aku tambah tak lewatin anak itu. Sampai teman-teman, ada yang pingsan kok kayak not my business. Aku sekolah Alkitab loh itu. Dan batin aku, wah kalau hari itu aku nggak pemberesan sama Tuhan, mungkin sampai hari ini aku akan melihat bahwa tidak ada rencana Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu. Next slide. Kita harus tahu bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu punya tujuan yang besar. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, mari baca sama-sama. Next slide. Baca di depan aja. 1, 2, 3. Jadi ada pekerjaan Tuhan yang besar sekali yang harus kita lakukan kayak gitu. Kalau kita tidak beres dengan diri kita sendiri, kita akan susah untuk
mencintai atau mengasihi orang lain. Kalau kita nggak bisa mencintai diri kita pertama, kasih Tuhan nggak penuh sama diri kita. Kalau kita punya pacar, kita tidak bisa mengasihi dia atau mencintai dia dengan benar. Kalau kasih Tuhan tidak penuh dalam diri kita, kita akan cari semua pengalihan perhatian kita akan masalah kita akan cari di orang lain. Tapi waktu kita benar-benar tahu bahwa kasih Tuhan penuh dalam hidup kita akan belajar menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita akan belajar menerima semua hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita akan belajar beres dari sakit hati, beres dari insecure kita, beres dari anxiety kita, beres dari overthinking kita, beres dari semua hal-hal yang kita tahu kita gak bisa kontrol, gak bisa kita ubah juga. Kita beres dari situ. Yang penting kita harus tahu bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan. Karena saking berharganya Tuhan, next slide dulu. Oke, kita akan tahu bahwa Tuhan mencintai kita tuh di semua bagian emosi kita. Tuhan mencintai kita waktu kita jadi orang yang suka marah-marah, orang yang sukanya bahagia aja terus, senang, sukacita, orang yang sukanya penakut, orang pemalu, orang mageran, orang segala macam yang kamu tahu itu aku banget. Tuhan bilang aku mengasihi kamu. Kayak gitu. Dan waktu Tuhan bilang mengasihi, Tuhan mau juga kita belajar untuk mengasihi. Karena mengasihi itu kalau gak mulai dari diri kita gak akan bisa untuk mengasihi orang lain lagi. Jadi firman Tuhan yang kita mau belajar sama-sama bahwa kita harus tahu kita dikasihi dengan cara yang benar. Dan kita juga harus belajar untuk mengasihi orang lain. Kalau kita gak belajar untuk mengasihi diri kita dengan benar, kita gak akan bisa belajar untuk mengasihi orang lain. Kalau kita sudah bisa belajar untuk menerima orang lain dengan benar, belajar juga untuk menerima semua kekurangan dan kelebihan kita dengan benar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan terus memenuhi kehidupan kami dengan kasih-Mu. Menolong kami bertumbuh di dalam Tuhan supaya kami tahu dengan benar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Ampuni kami Tuhan, karena sering kali kami kurang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami masih banyak overthinking, kami masih banyak ketakutan, masih banyak khawatir. Kami merasa hidup kami tidak tenang, kami mikirkan masa depan kami mikir masalah kami. Ada hal-hal yang kami mau capai tapi belum tercapai. Kami mikir saja semua hal yang terjadi dan kami lupa bahwa ada Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Ingatkan kami bahwa Tuhan sudah mengasihi kami lebih dahulu. Untuk itu Tuhan mau kami beres dengan kehidupan kami. Semua dendam, semua sakit hati, semua kegeraman, semua sampah-sampah yang tidak benar di hadapan Tuhan. Biar kami bisa bereskan itu. Sehingga waktu kami bilang kami anak-anak Tuhan Yesus, karena kami tahu dengan benar siapa pencipta kami, siapa yang mengasihi kami lebih dulu. Dan biarlah firman Tuhan akan terus Tuhan teguhkan dalam hati kami. Dan biar kami jadi berkat untuk orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.